Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, hari ini saya mau membuat tahu telur bumbu kacang ya. Ini kebetulan ada stok di rumah ya, telur sama tahu ya, dan bumbu sinti juga ya. Nah, kalau ada kol ya, ada bahan somai gitu, mungkin bisa lebih lengkap ya kita tambahkan, apalagi ada pare ya. Jadi lebih beragam bahannya ya, karena ini cuman ada tahu sama telur aja. Ya sudah, kita bikinnya 2 bahan aja ya, asalkan ada bumbu kacangnya aja ya. Ini juga bumbu kacangnya juga sudah jadi ya. Jadi nanti kita tinggal panaskan saja ya dengan air. Jadinya kita bikin bumbu kacang kental ya. Nah, ini kita barengkan ya, merebusnya, yang sebelah sini telur dan yang sebelah sana tahu ya, supaya nanti matangnya bareng dan kita tinggal bikin bumbu kacangnya saja ya. Nah, ini tahunya juga tahu yang matang ya, karena kalau untuk direbus seperti ini, tahu ini sudah bertekstur ya, jadi tidak seperti tahu putih yang belum matang ya, biasanya suka gampang hancur. Nah, ini karena ada jeda waktu ya, kita tungguin rebus telur ya, lumayan agak lama, sekitar 10 menit. Jadi saya isi waktu dengan kupas mangga muda ya. Rencananya nanti saya juga mau bikin manisan mangga muda ya. Nah, ini kebetulan lagi musim ya di kampung saya. Ini dari rumah bibi saya juga pohon mangganya sangat lebat ya. Tapi memang mangganya seperti ini ya, kecil-kecil. Ini kalau di kampung saya dibilangnya mangga katipes ya, nggak tahu kalau di daerah teman-teman ya. Ini rasanya memang mirip harum manis ya, enak lah, lumayan gitu. Kalau udah matang-matang kita nggak usah beli ke pasar dulu nyetok mangga ya. Mangga ini lumayan bisa jadi pilihan ya, buah-buahan stok di rumah kita ya. Nah, ini karena ini belum matang, memang saya mintanya yang mengkel seperti ini ya. Jadi kalau pengen rujakan juga udah ada stok, gampang ya, tinggal kita kupas, mau diparut atau dipotong biasa aja ya. Nanti kita tinggal bikin bumbu rujaknya. Nah, ini untuk sekarang saya prakteknya pengen bikin manisan dulu ya. Biasanya teman-teman atau keluarga juga ya suka bikin ya, dan saya juga suka dikasih gitu. Nah, sekarang pengen praktek sendiri ya. Jadi kebayang nanti rasanya ya, ada asem dari si mangganya dan dari kuahnya manis ya, seger-seger. Kalau kita masukin di kulkas dulu ya, jadi dingin, enak kita makan siang hari ya, pas lagi panas-panasnya. Biasanya kan suka kadang-kadang kalau panas kayak gini ya, suka pusing kepala gitu, jadi seger makan yang kalau nggak pedes, dingin ya, yang asam-asam seperti ini nih. Ini kebetulan di kampung saya, masya Allah ya, panasnya lagi lumayan hot banget ya. Kemarin aja kita lihat di handphone ya, sampai mencapai 39 derajat ya. Kalau anak kayak gini udah demam ya, kita udah berobat ke dokter, masya Allah. Ini pantesan kalau saya keluar rumah, kita nginjek teras aja panas banget kaki gitu. Ya, mudah-mudahan ya
hujan cepat datang. Ini udah agak lama memang ya kemarau melanda ya. Dan kebetulan di kampung saya juga lagi krisis ya, agak darurat nih, air udah mengecil ya kita dari mata airnya ya. Karena memang dibagi-bagi satu kampung ya, kita ada jalur selang masing-masing gitu. Jadi kalau PDAM memang belum masuk ya di kampung saya. Jadi sistemnya seperti ini, kita ambil mata air dari atas gitu ya, dari gunung. Dan kita punya selang masing-masing. Dan mungkin karena memang sekarang kemaraunya udah panjang banget ya, jadi air memang sudah berkurang ya, udah mau kering dan kecil banget. Jadi udah, saya juga kalau di keran udah nggak mampu naik ya itu air. Saya masih tampung di garasi ya, di box gitu, biar masuk gitu airnya ya, biar masih kuat naik. Dan sekarang tinggal sabarnya aja ya, kita lagi krisis air seperti ini. Alhamdulillah, yang penting tiap hari kita dapat ya air untuk keperluan di rumah gitu ya. Kalau untuk masak ya biasanya kita pakai galon aja ya. Kita irit-irit dulu sambil menunggu hujan datang ya. Mudah-mudahan ya Allah segera diturunkan hujan ya, dan kita ikhtiar juga udah ya, kita semuanya ya. Di semua daerah juga mungkin sudah melaksanakan sholat istisqa ya. Mudah-mudahan Allah selalu mengabulkan doa kita ya. Nah ini ternyata kita cek-cek ya, si tahu udah mateng, dan si telur juga sekarang udah mateng. Ini saya rendam dengan air dingin ya, supaya saya mudah ngupasnya. Nah karena ini masih panas, kita bantu ya dicokel sama sendok ya. Nah itu bumbu sintinya juga udah saya cairkan ya, jadi kental tuh. Alhamdulillah enak banget ya si bumbu sinti ini ya. Misalkan kita tidak tambahkan apa-apa juga ya, kalau lagi buru-buru emang udah enak. Tapi kalau lagi nyantai memang ditambahkan dengan kencur, cabai rawit, dan garam gulanya lagi pasti lebih mantul ya. Nah ini langsung kita kupas ya, si telurnya saya rebus 2 ya tadi, dan untuk tahunya saya rebus 5 biji ya, karena ini saya makan untuk berdua dengan anak saya yang kecil saja ya. Kalau yang 2 orang lagi masih beraktivitas ya di luar kota. Nah ini kita kupas yang kedua ya. Kalau yang ini bagus nih, ternyata tadi ya meluap airnya waktu direbus. Yang ke-1 itu yang kita kupas pertama, telurnya memang belah ya, bocor. Nah ini tahu sama telur sudah masuk di mangkok. Kita sekarang siramkan ya si bumbu kacangnya. Nah ini kental banget, kita ratakan ya supaya semuanya tersiram si tahu sama telurnya. Ini alhamdulillah ya sudah jadi tahu telur bumbu kacangnya. Nah ini penampakannya ya. Nah sekarang kita lanjut lagi ya mengupas mangga mudanya. Mungkin nanti saya tambahkan 3 atau 4 mangga muda ya untuk direbus dengan air gulanya. Nah ini kita panaskan dulu airnya ya sampai sedikit meletup-letup ya. Udah ada buih-buih di pancinya gitu. Nanti kita tambahkan saja si gula putihnya. Dan kalau sudah mendidih kita tambahkan si mangga mudanya ini ya. Nah ini percobaan saya yang pertama ya, biasanya dikasih saja ya. Kadang orang tua bikin ya, mertua bikin, sama saudara-saudara juga. Nah sekarang saya lagi pengen praktek ya, pengen bikin sendiri ya. Mungkin bahannya juga memang seadanya ya,
Saya tidak pakai apa-apa gitu ya. Biasanya kan kalau untuk si buahnya direndam dulu ya, biar katanya biar pepel gitu ya kalau kata orang Sunda ya. Tuh kalau ini saya langsung saja dicampur ya dua-duanya gitu, si air gula sama mangga mudanya. Nah, karena butuhnya memang sensasi air gulanya aja ya. Kalau si sebetulnya ini juga dimakan langsung juga bisa ini ya. Jadinya manis asam kan, si mangganya ini tidak terlalu yang asam banget gitu ya. Ini masih ada, sudah ada manisnya ya maksudnya. Walaupun kecil-kecil ini sudah agak mateng ya, udah mengkel gitu. Kan kalau masih muda banget kulitnya juga masih putih ya, si kulit mangganya. Nah, ini kita kupas yang ketiga ya. Tadinya berencana kalau nggak 3-4 ya, tapi ternyata kayaknya 3 biji juga ya si mangga muda ini udah penuh ya mangkoknya. Jadi kita potong 3 biji aja ya. Nah, kita potong tuh. Ini si airnya juga sudah mendidih ya. Nanti kalau sudah selesai kita tambahkan ya bahan-bahannya ke air yang udah mendidih ya di panci ya. Nah, ini kita tambahkan gula putihnya ya. Ini secukupnya, sesuai selera ya. Kira-kira manis semuanya rata gitu ya. Nah, kita aduk-aduk dulu ya supaya hancur si gula putihnya ya. Nah, ini udah mendidih, kita tambahkan ya. Kita masukkan si mangga mudanya. Ini kita biarkan sampai mendidih ya, sampai dia agak nyerep dan agak berkurang ya si air gulanya. Ini nanti kita kalau sudah di plating ya, kita dinginkan, kita simpan di kulkas. Dan kalau kita pengen ya lagi tengah hari gitu ya, lagi trik-triknya biasanya kan sampai pusing kepala ya, apalagi kalau sampai kayak kemarin ya 39 derajat gitu. Nah, ini solusi nih ya, obat puyeng ini ya, yang asem-asem kayak gini ya. Kalau nggak pedas, dingin, asem nih ya, jadi solusi kalau lagi pusing kepala karena panas ya. Nah, ini jadi nanti saya mau dinginkan ya di kulkas. Ini sudah mendidih ya. Nah, kita persiapan ya, kita plating saja. Nah, ini kita masukkan di mangkok ya. Alhamdulillah ini pas banget ya, 3 biji mangga mudanya penuh di mangkok ya. Jadi kita dapat 1 mangkok. Nah, ini kuahnya juga pas ya segini. Nah, alhamdulillah sudah jadi ya. Ini percobaan manisan mangga muda kita ya. Teman-teman, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Makasih untuk teman-teman yang udah simak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.